Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga limpah kasih karunia Tuhan selalu beserta kita dan juga keluarga yang kita kasihi. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada edisi hari ini, hari biasa, pekan ke-6 masa Paskah. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang akan menjadi narasumber kita hari ini, Romo Thomas Ferry Suharto, OFM. Baiklah, mari kita sapa Romo Ferry terlebih dahulu. Selamat datang Romo Ferry, apa kabar? Terima kasih, baik-baik kabarnya, luar biasa. Puji Tuhan Romo. Puji Tuhan. Semoga selalu baik dan selalu Tuhan sertai ya Romo dalam setiap Amin. karya Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita sebelum memulai permenungan iman kita hari ini, kita siapkan hati untuk mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita memulai permenungan kita dengan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh berelasi dengan Engkau dan boleh mengungkapkan relasi kami ini dengan bercakap-cakap dan berdoa kepadamu. Kami bersyukur bahwa dengan demikian kami mempunyai pelindung, mempunyai Bapa, mempunyai sahabat yang kiranya menjadikan hidup kami penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, karena kami menyadari bahwa kami tak akan pernah sendiri, kami tak akan pernah Kau tinggalkan, dan tak akan pernah disia-siakan. Itulah ya Tuhan yang kami dapatkan ketika kami boleh berdoa dalam nama Kristus Putramu. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami, karena hanya dalam doa-doa itulah kami bisa menyapa Engkau sebagai Bapa yang baik, dan kami merasakan kedamaian karena boleh menjadi anak-anak-Mu, dan dengan demikian kami merasa bahagia, damai, dan tentram, karena Engkau Bapa yang baik pasti akan menyertai kami. Maka ya Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami hari ini. Kiranya Engkau juga membuka mata hati kami, membuka telinga hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat memahaminya, dan akhirnya, oleh karena rahmat dan kekuatan-Mu, kami juga bisa menjadi pelaksana, pelaku firman. Dengan demikian kami sungguh menjadikan diri kami murid-murid dari Putra-Mu, yang kami puji dan kami muliakan, karena Dialah yang telah berkorban, dan telah sengsara, wafat, dan bangkit bagi kami, umat-Mu. Engkau yang kami puji dan kami muliakan dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Ferry atas doa pembukanya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai permenungan iman kita hari ini. Pada hari biasa, pekan ke-6 masa Paskah. Antifon pembuka. Hai umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Tuhan yang telah memanggil kalian dari kegelapan, masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Haleluya. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 18 ayat 23 sampai 28. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara
dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, berdepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus, ia bersemayam. Allah adalah Raja seluruh bumi. Para pemimpin bangsa-bangsa berdatangan, bergabung dengan umat Allah Abraham, sebab segala perisai di atas bumi adalah miliknya. Sangat agunglah Dia. Allah adalah Raja seluruh bumi. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan pertama dan juga menanggapinya dengan Mazmur tanggapan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil oleh Romo. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil dengan menyanyikan lagu bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku datang dari Bapa, dan aku akan datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi, dan pergi kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan bersabda, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo Ferry dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini.
Romo Ferry, kira-kira inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari dari bacaan hari ini? Ya, terima kasih. Dari bacaan pertama, kita mendengar bagaimana Rasul Paulus yang biasa membangun jemaat-jemaat baru di wilayah seputar Asia Kecil, dan kini rupanya mendapat bantuan juga. Ada orang-orang juga yang datang dan kemudian membantu Rasul Paulus. Di antaranya yang hari ini menjadi tokoh kita adalah Apolos. Jadi menarik, Apolos ini bukan pengikut Paulus atau juga bukan orang-orang yang ikut pertama-tama dengan Yesus, tetapi seperti dikatakan tadi dalam bacaan pertama, dia itu hanya mengenal baptisan Yohanes. Jadi rupanya dia adalah orang yang dikenalkan pada Yesus atau dapat berita tentang Yesus itu dari mungkin murid-murid Yohanes. Yohanes Pembaptis ya, Romo. Yohanes Pembaptis, kan Yohanes Pembaptis selalu kan menunjukkan siapakah anak domba Allah yang sejati. Jadi Yohanes kan tidak meminta muridnya untuk selalu mengikuti dia, tapi dia menunjukkan bahwa dia hanya mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus. Mesias, ya. Sehingga mungkin di situ kiranya banyak murid-murid Yohanes yang juga diajak untuk mulai mengenal Yesus ya. Ada yang bergabung jadi para rasul seperti Yohanes sendiri dengan Yakobus ya. Tapi ada juga yang mungkin dari murid-murid yang Yohanes yang lainnya yang kemudian tetap diminta untuk menemui atau bergabung dalam murid-murid Yesus yang lain, yang mungkin mereka belum berjumpa. Apolos ini mungkin tidak sampai berjumpa dengan Yesus, tapi berjumpa dengan murid-murid Yohanes yang sudah mendengarkan warta tentang Yesus Kristus, dan akhirnya ya Apolos ini juga mendapatkan pengajaran tentang Yesus Kristus. Dan ini rupanya datang dan berjumpa dengan Paulus dan kemudian ingin ikut juga untuk mewartakan jalan Tuhan atau mewartakan kabar sukacita Injil ini ke banyak jemaat-jemaat. Ya, di situ dia datang dari Alexandria. Alexandria adalah salah satu pusat kekristenan pada masa itu. Jadi pada abad-abad gereja perdana itu ada beberapa pusat kekristenan yang kita kenal sebagai nama patriarkat atau batrik ya. Jadi ada di Yerusalem, ada di Roma tentu saja, ada juga salah satunya di Alexandria. Jadi sudah sejak gereja perdana, Alexandria itu menjadi sebuah pusat kekristenan yang begitu kuat, dan juga di situ kita mendapatkan banyak pujangga-pujangga gereja juga, seperti halnya Athanasius itu juga dari Alexandria, dan Apolos ini tentu saja lebih tua dari Athanasius saya kira ya, karena dia hidup pada zaman Paulus sendiri ya. Jadi sudah sejak awal di Alexandria itu memang komunitas Kristiannya kuat ya, sehingga kemudian ada orang seperti Apolos yang datang dari sana dan kemudian ikut mewartakan Injil juga di banyak tempat. Dan kiranya Paulus tidak bersikap eksklusif, hanya boleh mereka yang mengikuti Yesus. Dia sendiri kan bukan orang yang pernah berjumpa dengan Yesus secara langsung. Hanya dalam penampakan saja. Dan dia juga merasa bahwa siapapun boleh mewartakan Injil bersama-sama, tidak harus dari golongan ini atau golongan itu. Maka ketika kemudian kita dengar juga dalam surat Paulus bahwa ada orang yang mulai menggolong-golongkan jemaat, ini golongan Paulus, golongan Apolos, dia juga merasa tidak tepat ya. Jadi dari pewartaan bacaan pertama hari ini kita bisa melihat bagaimana tugas misi perutusan untuk mewartakan Injil itu terbuka bagi siapa saja. Tidak harus dengan orang yang memang sejak lahir itu Katolik misalnya. Mengikut Kristus. Jadi siapapun yang masuk menjadi anggota gereja, entah lama, entah baru, entah dulu, entah sekarang, itu semua langsung oleh karena pembaptisan mendapatkan tugas untuk juga mewartakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi menjadi pewarta. Dan karena itu tugas ini menyangkut pada seluruh umat oleh karena pembaptisannya. Jadi bukan hanya tugas saya sebagai imam,
tapi juga seluruh umat punya tugas yang sama, karena semua umat mengemban imamat yang umum, ya, perutusan yang sama. Jadi ya siapa saja, kita semua itu diajak untuk juga ikut mewartakan kabar sukacita ini. Ya. Jadi tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu, pada golongan tertentu, tapi pada semua orang yang dibaptis, itu mereka semua juga diutus untuk menjadi pewarta kabar sukacita Injil. Dan tentu saja tadi Apolos itu menjadi berguna karena memang dia orang yang rajin dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Dan kita bersyukur bahwa sekarang kitab suci semakin dibuka luas untuk bisa dipelajari atau untuk menjadi lebih akrab dengan umat, ya. Kita boleh bersyukur karena dulu pada abad pertengahan kita nggak bisa baca kitab suci secara bebas, ya. Karena pada abad pertengahan itu gereja takut sebab ada banyak bid'ah, sehingga kitab suci itu pada waktu juga mahal sih kitab suci, ya. Tidak banyak orang bisa baca kitab suci, ya. Dan tidak boleh baca kitab suci kalau bukan imam, kalau bukan klerus, karena takut nanti jadi tidak tahu lalu kemudian jadi bid'ah, ya. Tapi kemudian gereja menyadari bahwa ya kitab suci harus dikenal oleh umat seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Sehingga kemudian dalam Konsili Vatikan kedua melalui dokumen Dei Verbum itu kita gereja diajak untuk terbuka lebar memperkenalkan kitab suci pada umat, sehingga kemudian mulai diterjemahkanlah kitab suci dalam bahasa-bahasa setempat, lalu mulai ada kursus-kursus kitab suci untuk umat, dan tentu saja dengan demikian lalu umat lebih bisa memahami kitab suci dan tentu diharapkan tidak hanya memahami tapi juga melaksanakan kehendak Allah dari apa yang mereka pelajari dari kitab suci itu sendiri. Jadi dari sini kita juga diajak untuk ya bagaimana saudara-saudari, Bapak Ibu, apakah sudah akrab dengan kitab suci? Apa selama ini kitab sucinya masih begitu bagus tanpa coretan karena nggak pernah dibuka? Atau sudah dibaca? Saya bersyukur bahwa sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok, ya. Mulai dari kelompok yang mau membaca kitab suci dari awal sampai akhir, itu ada banyak kelompok juga. Ya kalau kita tidak sempat atau belum sempat belajar kitab suci secara serius, mungkin baik juga untuk mulai dengan membaca kitab suci dari awal sampai akhir. Nah, supaya kalau orang sudah kita kaum muslim kan biasanya harus khatam. Nah kita orang Katolik ya baik juga kalau bisa khatam membaca kitab suci, sehingga tahu keseluruhan kitab suci, paling tidak dengan membaca kan sudah memahami, ya belum memahami tapi paling tidak sudah kenal apa saja yang ada dalam kitab suci kita, ya. Lalu kemudian kalau punya waktu lebih serius mungkin bisa ikut dalam kursus-kursus kitab suci yang sekarang banyak dibuka di banyak tempat, termasuk di Keuskupan Agung Jakarta juga ada kursus pendidikan kitab suci. Di beberapa keuskupan saya kira mulai membuka kursus-kursus itu, sehingga kemudian umat juga semakin bisa ya memahami apa yang ada dalam kitab suci, dan tentu saja pasti akan meneguhkan iman, pasti akan juga mencerahkan harapan, dan pasti juga akan menyempurnakan kasih di dalam diri kita. Iya Romo, terlebih dengan kemajuan teknologi sekarang ya Romo, ya, semua informasi mudah diakses. Lewat internet juga bisa kita Romo, mulai membaca kitab suci dan renungan, pembelajaran tentang kitab suci. Iya. Jadi semua akses dibuka. Jadi kalau tidak sampai kenal kitab suci itu kan sayang. Karena kalau Hieronymus itu mengatakan tidak kenal kitab suci, tidak kenal Kristus. Begitu, Romo. Jadi omong kosong bilang, oh saya pengikut beriman Kristus pada Tuhan, tapi nggak pernah baca kitab suci, itu omong kosong. Dan kalau kita beriman, kita sungguh mencintai, pasti kita mau melihat, mendengarkan, atau mengetahui lebih banyak tentang Dia, itu pasti lalu membaca dan mungkin belajar kitab suci lebih lanjut seperti itu. Iya, terima kasih Romo. Kemudian Romo dari bacaan pertama tadi kan
ada tokoh bernama Apolos begitu ya Romo ya, yang sangat menguasai katakanlah mungkin Injil bukan sangat menguasai kitab suci dan perjanjian lama mungkin ya Romo ya. Kitab suci Yahudi ya, Taurat, lalu nabi-nabi, lalu juga Ketubim itu Mazmur dan sebagainya itu. Tapi tentu saja pada waktu itu belum ada perjanjian baru mungkin karena kan masih dalam hidup Paulus kan. Jadi Paulus. Perjanjian baru itu kan pertama-tama surat-surat Paulus dulu yang ada, baru kemudian Injil baru bisa ditulis ya. Jadi mungkin waktu itu masih kitab suci perjanjian lama yang dimaksud di sini, lalu juga mungkin ya kabar tentang Yesus yang diturunkan dari mulut ke mulut oleh para murid-murid Yesus. Kemudian menarik Romo bahwa ternyata Paulus ini bisa dikatakan mempunyai banyak murid-murid, banyak anak-anak rohani begitu ya Romo ya. Dan Paulus juga selalu ingin agar murid-muridnya bertumbuh dalam iman, selalu menguatkan jemaat-jemaat di kota-kota lain. Dia selalu kembali lagi. Jadi Romo. Dia membangun tapi tidak ditinggalkan, tapi dia kembali lagi. Tapi ketika dia di penjara, lah dia nggak bisa lagi, maka dia tulis surat. Jadi selama Paulus di penjara di Mamertinum di Roma itu dia banyak tulis surat untuk meneguhkan jemaat-jemaat yang sudah dibangunnya kembali. Kemudian di bacaan pertama ini kan juga ada tokoh yang bernama Priscilla dan Aquila ya Romo ya, yang kemudian mengundang Apolos untuk memberikan pengajaran tentang keselamatan yang lebih lengkap katanya begitu. Ini sebenarnya Priscilla dan Aquila ini apakah sebelumnya murid dari Paulus juga Romo? Priscilla dan Aquila itu orang yang pertama-tama dibaptis di daerah Yunani itu. Jadi ketika Paulus itu sampai di daerah itu di Efesus, itu yang pertama-tama menyambut mereka tuh suami istri ini, Priscilla dan Aquila ini. Jadi dua saudari kayak nggak salah ya itu yang pertama-tama menampung Paulus dan kemudian percaya pada Paulus. Kan Paulus datang ke situ kan pada awalnya tidak banyak orang mau, tapi mereka berdua lah yang sudah responnya baik, pengajaran dari kemudian Paulus. mereka menjadi ya paling tidak tokoh dalam jemaat di Efesus itu. Baik Romo, terima kasih Romo. Jadi kita kembali diingatkan sebagai pengikut Kristus tentunya kita juga harus dekat dengan kitab suci ya Romo ya. Terima kasih Romo Ferry untuk permenungan iman kita dari bacaan pertama. Sekarang untuk mengakhiri sesi pertama kita akan jeda sejenak untuk meresapkan kembali pesan dan pengajaran Tuhan yang sudah kita dengarkan. Baiklah, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Thomas Ferry Suharto OFM dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami memberikan informasi bagi para sahabat yang mungkin ingin memberikan saran, masukan, maupun sharing iman, dapat mengirimkannya melalui alamat email kami orkkaj2021@gmail.com maupun nomor WhatsApp 0881 0251 334438. Baiklah Romo Ferry, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan ulasan dari Romo mengenai bacaan pertama kita. Di sesi kedua ini, apakah inspirasi iman yang dapat kita pelajari Romo dari bacaan Injil? Baik, Injil hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Jadi awal tadi Yesus bersabda, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Jadi itulah yang membuat kita sekarang juga kalau berdoa kan selalu kita tutup dengan demi nama Kristus atau dalam nama Tuhan dan sebagainya. Atau saudara-saudara kita sebenarnya dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa atau bagaimana. Jadi dari ajaran Yesus inilah kita lalu menutup doa kita dengan satu rumusan demi nama Kristus atau ya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami misalnya begitu.
Tetapi tentu saja ini bukan rumusan saja. Karena kalau hanya rumusan ya mati hampa ya. Tapi dalam nama itu kan mempunyai arti bahwa kita memintanya dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang kita minta kepada Bapa, kita minta dalam kesatuan dengan Tuhan. Soalnya kita tahu sendiri kalau kita ini orang yang apa sih, kita ini kan hanya debu belaka ya. Mungkin kalau kita minta langsung juga mungkin tidak banyak diperhatikan siapa. Tapi kalau kita minta dalam kesatuan dengan Yesus, maka tentu akan mendapat perhatian. Dan dalam kesatuan tentu bukan hanya soal kita mengungkapkan atau mengucapkannya dengan menyebut nama Yesus, tapi apakah kita meminta kepada Bapa itu dalam sikap yang sama dengan Tuhan Yesus. Jadi apakah kita meminta sesuatu yang memang Yesus ajarkan kepada kita itu perlu kita minta atau tidak. Karena seringkali kita minta itu kan minta hanya untuk kepentingan kita sendiri. Ya, Romo, ya. Minta hanya untuk kesenangan saya. Kita lupa bahwa Yesus mengajak kita atau selalu membuat doa itu kita diajari doa yang pertama-tama tidak hanya mengutamakan egoisme kita, tapi berdoa pertama-tama adalah untuk mendengarkan atau mengetahui kehendak Tuhan. Maka kalau dalam Bapa kami kan mulai dengan dikuduskanlah namamu atau dimuliakanlah namamu, supaya kita itu berdoa meminta juga menyadari bahwa kita tuh meminta pertama-tama bukan demi saya tapi demi kemuliaan Tuhan. Apa yang saya butuhkan untuk bisa memuliakan Tuhan dalam hidup saya. Maka kalau kita memintanya demikian, kalau kita meminta sesuatu yang sungguh untuk kemuliaan Tuhan dan bukan hanya untuk kepentingan saya atau kesenangan saya saja, maka kita ada dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus, yang memang Yesus menunjukkan, meneladani kita, dialah yang menjadikan kehendak Bapa itu sebagai makanan sehari-harinya. Maka kita juga diajak untuk meminta sesuatu yang penting, yang perlu seperti Yesus, yaitu yang memang berguna bagi kita untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kalau kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, yang pertama, yang terutama, pasti yang lain akan dilengkapi dan ditambahkan. Ya. Jadi nggak perlu khawatir tentang kebutuhan kita, keperluan jasmani kita. Ya, kalau kita meminta sesuatu yang penting, pasti yang lain tuh akan dilengkapi lah seperti itu. Kadang-kadang kita akan meminta sesuatu yang tidak penting. Misalnya kalau sedang mau ujian nih, biasanya banyak murid-murid itu pergi ke gereja kan, pagi-pagi biasanya bisa harian, kalau banyak murid masih ada ujian ini. Terus saya tanya, kamu minta apa sama Tuhan? Saya minta supaya nilainya bagus. Loh, nilai bagus kan hanya nilai saja. Kamu bisa dapat nilai bagus dari mencontek. Kamu bisa nilai bagus dari mungkin gurunya sedang pusing jadi kasih nilai bagus ya. Tapi apakah nilai bagus itu berguna bagimu? Paling hanya untuk nanti cari kerjaan di ijazah. Tapi kan kamu bekerja kan perlu kemampuan, bukan perlu nilai. Maka yang harus diharapkan atau diminta sih bukan soal nilai bagus, tapi kemampuan untuk bisa belajar dengan baik. Kemampuan untuk bisa nanti mengamalkan apa yang sudah diajarkan itu. Kan itu yang lebih penting daripada minta nilai yang baik. Ya. Kalau orang belajar dengan baik, pasti akan nilainya baik. Tapi orang yang nilainya baik belum tentu karena belajar dengan baik. Jadi karena itu sering dikatakan, ya mintalah roh. Ya, sesuatu yang memang menggerakkan, menyemangati, bukan sesuatu yang hasilnya saja atau yang ke bendanya saja, tapi sesuatu yang membuat kita itu bergerak untuk kemudian ya melaksanakan kehendak Allah, memuliakan Allah, sehingga yang lain itu pasti akan dicukupkan bagi kita. Tidak ada pelayanan yang terlantar, tersia-siakan. Pasti ada sesuatu yang dicukupkan Tuhan. Kalau kita belajar misalnya dari Mother Teresa ya, kan dia pernah satu saat di satu kesempatan itu, ketika dia masih memelihara banyak orang miskin, itu satu ketika nggak punya makanan lagi untuk bisa diberikan pada mereka. Tapi Mother Teresa nggak pernah merasa khawatir dan gelisah, dia percayakan saja semua pada Tuhan. Lalu ya ada saja orang yang datang ternyata Tuhan membawa banyak makanan untuk mereka ini ya. Tuhan yang mencukupkan ya Romo ya. Yang penting kan bukan soal minta rotinya, tapi kehendak untuk memuliakan Tuhan dengan pelayanan kita. Nah, lalu kemudian
pasti Tuhan akan mencukupkan apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu. Iya. Terima kasih Romo sudah mengingatkan kembali pada kita untuk doa yang baik itu adalah doa yang kita meminta memang yang kita butuhkan dan sesuai dengan kehendak dan nantinya kemuliaan Tuhan yang lebih utama ya Romo ya. Kemudian Romo dalam memohonkan rahmat khusus, karunia khusus, itu kadang dalam hidup doa Katolik itu kita mengenal yang namanya doa novena Romo. Itu bagaimana Romo sebenarnya pandangan Gereja Katolik terhadap doa novena ini? Nah sebenarnya doa novena itu kan mau melaksanakan apa yang disampaikan Yesus, berdoalah tanpa jemu-jemu. Berdoa terus-menerus. Nah, maka dilambangkan dengan novena. 9 kali itu kan satu ungkapan lambang bilangan yang penuh ya. Jadi 9 kali itu mau menunjukkan ini doa yang terus-menerus, doa yang tidak pernah putus, doa yang tak jemu-jemu. Ya. Jadi bukan terpaku pada angka 9-nya. Maka jangan mulai, sekarang banyak orang yang kadang-kadang ikut novena bingung, Romo saya belum 9, bagaimana ini? Kalau sudah putus apakah mulai lagi dari yang pertama? Itu pertanyaan-pertanyaan menurut saya tidak sampai pada inti prinsipnya ya. Jadi itu hanya praktisnya saja. Bagi saya yang penting adalah orang tahu bahwa Tuhan meminta kita untuk berdoa tidak jemu-jemu. Salah satu yang mengingatkan kita adalah doa novena itu. Yang memang 9 kali itu maksudnya supaya ini diterukan terus-menerus. Maka itu bukan soal angka 9-nya, tapi soal bagaimana saya berusaha terus-menerus berdoa. Jadi silahkan kalau memang tiba-tiba 1 kali tidak bisa, lalu ya mau diteruskan silahkan, mau diulang silahkan, tidak terlalu penting itu. Yang penting kita berdoa terus-menerus ya itu. Ya Romo, jadi Tuhan mengingatkan supaya kita berdoa tidak jemu-jemu ya Romo ya. Terus-menerus. Karena mungkin kasih Allah Bapa itu juga sebenarnya hanya sedekat doa saja ya Romo ya. Karena Tuhan itu baik dan tentunya Bapa sangat murah hati pada kita anak-anaknya. Sehingga kita boleh berdoa apa saja kan ya Romo ya. Percakapan kita dengan Tuhan. No? Jadi sebuah ungkapan relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Maka doa itu sebuah anugerah bagi saya, karena dengan berdoa saya boleh menyadari hubungan saya dengan Tuhan yang cukup baik ya. Kalau orang musuhan kan nggak akan bercakap-cakap kan, ketemu aja nggak mau ya, lihat muka aja nggak mau. Nah kalau orang yang baik pasti, relasi yang baik pasti namanya bercakap-cakap terus. Di doa itu menunjukkan bahwa kita sedang punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita boleh berrelasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kita bisa berdoa tadi. Iya. Kalau bercakap-cakap itu Romo itu kan kita menangkapnya itu seperti 2 arah gitu ya Romo ya. Kita berbicara, kemudian Tuhan juga berbicara pada kita. Bagaimana Romo supaya kita diberi kepekaan gitu untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Jadi doa itu memang karena sebagai percakapan adalah 2 arah. Jadi kita tidak hanya terus mengungkapkan apa mau kita, apa ingin kita, tapi ada kesempatan kita mendengarkan. Maka doa yang baik itu seperti doa novena, selalu ada pembacaan kitab suci, selalu ada permenungan, supaya kita membuka telinga kita pada apa yang dikehendaki Allah. Lalu kemudian dari situ baru kita meminta pada Tuhan apa yang perlu kita lakukan supaya bisa melaksanakan kehendak Tuhan itu. Itu doa yang baik yang menjadi sebuah percakapan yang hidup dengan Tuhan Allah. Jadi bukan tidak mulai dengan apa yang kita minta, tapi mulai dengan mendengarkan Tuhan berbicara melalui sabdanya. Karena itu ada banyak tradisi gereja yang membuat kita bisa doa secara dialogis itu. Ada Lectio Divina, ada meditasi, ada macam-macam yang buat kita mulai dengan membaca, mendengarkan sabda Tuhan, lalu kemudian baru mengungkapkan kebutuhan kita supaya bisa melaksanakan apa yang kita dengarkan dari sabda Tuhan itu. Iya, baik Romo. Jadi kita mendengarkan dulu sabda Tuhan seperti tadi Romo bilang ya. Jadi tidak semata-mata memanjatkan permohonan saja ya Romo ya. Ya karena itu dalam Ekaristi kan begitu toh. Kita mulai dengan liturgi sabda. Ditanggapi dengan apa? Doa umat. Doa umat. Oke, baik Romo. Lalu baru kita bisa meminta ya. Ya, terima kasih Romo sudah memberikan pada kita kembali pemahaman dan wawasan tentang kekayaan doa ya Romo dalam Gereja Katolik ya Romo. Kita sudah mendengarkan ulasan dan pembahasan dari Romo dari sesi pertama dan kedua.
Kira-kira apakah Romo dapat memberikan kesimpulan pokok-pokok inspirasi iman kita? Bacaan yang kasih pada hari ini mengajak kita untuk pertama, dalam doa kita itu bersatu dengan Kristus, dan itu diwujudkan, tidak dalam doa kan kata-kata, mesti diwujudkan, yaitu dengan ikut ambil bagian dalam hidup Kristus dengan pewartaan. Dengan kita mewartakan Injil, dengan kita terlibat dalam jemaat, terlibat dalam gereja, aktif di gereja. Jadi tidak cukup berdoa kata-kata, tapi diwujudkan juga dengan keterlibatan aktif kita mewartakan Injil juga melalui gereja, seperti Apolos dan tadi Priscilla Aquila. Priscilla Aquila. Ya. Baik, terima kasih Romo Ferry untuk kesediaannya hadir hari ini, dan terima kasih juga untuk inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Jadi kita diajarkan untuk selalu setia ya Romo ya, membaca firman Tuhan, mendengarkan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan juga memohonkan tuntunan Roh Kudus ya Romo ya, dalam hidup kita senantiasa. Semoga setiap pesan Tuhan yang sudah kita dengarkan dapat semakin meneguhkan iman kita, dan kita pun dapat memiliki hidup doa yang semakin baik. Kita akan menutup Oase Rohani Katolik kita hari ini dengan doa dan berkat penutup dari Romo Ferry. Silakan Romo. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan mohon berkat Tuhan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, makasih, kami bersyukur karena Engkau telah mewahyukan dirimu kepada kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau, dan Engkau juga telah mau berrelasi dengan kami, dan kami ungkapkan relasi itu dengan doa yang kami panjatkan padamu dalam nama Kristus, dan kemudian kami juga Kau beri kekuatan untuk bisa mewujudkan apa yang kami doakan, agar relasi kami dengan Engkau semakin intim dan erat, dengan pewartaan kasih-Mu, dengan kami juga terlibat dalam misi mewartakan kabar sukacita Kristus Putramu, dan juga dalam keterlibatan keaktifan kami di dalam gereja. Kiranya semuanya itu membuat kami semakin dekat dan semakin akrab denganmu, karena kami mengasihi Engkau tidak hanya dalam kata tapi juga dalam perbuatan, dan dengan tinggal dalam kasih-Mu kami pun semakin dikuduskan dan kami akan diselamatkan. Maka ya Tuhan, dalam nama Tuhan, dalam nama Kristus dan demi Kristus kami mempersembahkan diri kami dan mengungkapkan seluruh doa kami, karena Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati seluruh hidup, seluruh pekerjaan dan pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih karena Anda sudah setia menemani dan mengikuti acara Oase Rohani Katolik kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di program Oase Rohani Katolik kita di episode berikutnya. Salam damai dan Tuhan memberkati. Terima kasih.